Hai semuanya, masih bareng gue Rizwan Zone dan ini adalah smartphone gaming dengan harga miring. Tecno Pova 6 atau biasa gue sebut Tecno Pova 6. Ini tuh dibanderol dengan harga Rp2.799.000 untuk varian 256GB dengan RAM 8GB dan Rp3.199.000 untuk varian 256 dengan RAM 12GB. Hal pertama nih, kenapa HP ini tuh masuk kategori HP gaming dengan harga terjangkau? Menurut gua yang pertama karena desainnya. Berbeda dengan seri sebelumnya, Pova 6 ini tuh punya peningkatan di sektor desainnya. Ini menurut gua aja ya. Jadi selain hadir dengan desain yang gaming banget, ada juga gimmick lampunya nih di sini ya. Namanya light effect di bodi belakangnya ini tuh yang bikin HP ini tuh terlihat cukup unik dan mencolok. Lampu ini tuh berfungsi untuk notifikasi dan walaupun warna lampunya tuh cuma satu gitu ya, putih aja, tapi pergerakannya ini tuh lumayan bisa kita atur sesuai dengan keinginan. Di bagian kanannya ini tuh ada tombol power dan volume rocker. Terus di bagian atasnya ini tuh ada grill speaker, ear blaster, dan mikrofon. Di sisi kirinya ada slot SIM yang sudah support micro SD. Dan di bagian bawahnya itu ada port jack audio, lubang mikrofon, port Type-C, dan grill speaker. Jadi udah jelas ya, HP ini tuh dilengkapi dengan dual stereo speaker. Selain itu juga untuk ketahanannya, HP ini tuh sudah bersertifikat IP53, yang artinya sudah tahan cipratan air yang ringan-ringan aja tapi ya. Overall nih ya, untuk desainnya ini tuh ada peningkatan dan gua setuju banget kalau desain HP ini tuh lebih baik dari seri sebelumnya si Pova 5. Di bagian layarnya nih, oke, HP ini tuh dibuat upgrade juga ya dengan menggunakan panel AMOLED 120Hz dengan maksimum brightness di 1300 nits dan hadir dengan desain wajar di zaman now, yaitu punch hole. Ini udah punch hole, cakep ya. Karena layarnya itu sudah 1 miliar warna, jadi wajar aja layarnya itu bisa memanjakan mata dan sangat amat cantik digunakan nonton film ataupun konten entertainment lainnya. Dan karena ini tuh sudah AMOLED ya, buka kunci HP ini tuh lebih gampang banget, bisa menggunakan in-display fingerprint yang kecepatannya ini tuh udah lumayan banget dan jarang salah. Even tangan gua basah aja, fingerprintnya ini tuh udah oke banget. Untuk performanya sendiri nih ya, jadi HP ini tuh menggunakan chipset yang banyak ekornya ya, atau embel-embelnya, Helio G99 Ultimate. RAM-nya ini tuh 8 256GB, tapi ada juga ya yang 12 256GB. Untuk Antutunya sendiri mendapatkan skor segini ya. Dan pas kita coba buat main game Mobile Legends, kalian bisa lihat untuk settingannya ini tuh udah bagus banget, udah tinggi banget ya. Dan gameplaynya juga udah oke banget. Game berjalan dengan sangat baik, responnya juga udah oke, layarnya udah presisi banget. Dan yang paling penting, performa segini di harga 2 jutaan itu menurut gua udah oke. Terus gue juga coba untuk main game PUBG ya, dan settingannya ini tuh bisa kalian lihat sendiri segini ya. Overall nggak ada kendala sama sekali pas gue coba main gamenya ini ya. Dan buat kalian nih yang suka pakai gyro, santai aja karena gyro di HP ini tuh sudah hardware. Overall nih ya, secara performa nggak begitu signifikan kalau kita bandingkan dengan performa dari seri sebelumnya. Tapi at least ada sedikit peningkatan gitu ya dari sisi performanya. Dan untuk baterainya sendiri nih ya, ini tuh badak banget di 6000 mAh, yang mana pas gua coba untuk aktivitas harian gua ini bisa awet sampai seharian tanpa ngecas lagi. Tapi tanpa gaming ya. Tapi pas gua coba nonton YouTube, coba nonton YouTube 1 jam, baterainya itu berkurang sekitar 6%. Terus pas gua coba main sosmed 1 jaman, berkurangnya juga sama ya, sekitar 6%-an. Nah, kalau kita coba main Mobile Legends satu match itu sekitar berapa Sal? 12 menitan kali ya, ada ya? 12 menit, 15 menit lah ya. Baterainya ini tuh berkurang 4% aja. Untuk ngecasnya sendiri, HP ini tuh menarik banget ya, karena sudah punya kecepatan ngecas di 70 watt. Jadi kita bisa ngecas dari kondisi 0 sampai 100% hanya butuh waktu sekitar 50 menitan saja. Ini bukti adanya peningkatan di HP ini. Sejajar dengan harga yang ditawarkan ya, jadi cukup wajar berbeda dengan seri sebelumnya. Kemudian nih, poin yang gue cukup appreciate itu ada di OS-nya ya, dan UI-nya. Dulu pertama kali gue nyoba Tecno, UI-nya itu bikin sakit mata.
Jujur gue nggak suka banget, gue nggak nyaman banget ya. Tapi sekarang nih, gue ngerasa udah bisa gue terima dengan UI yang seperti ini ya. Sudah menggunakan Android 14 juga, iOS 14, yang mana secara fitur sebenarnya mirip-mirip sama saudaranya ya, si Infinix itu ya. Tapi yang jelas dengan iOS ini tuh sekarang peningkatannya ini tuh sangat berasa. Multitasking jadi lebih smooth, scrolling juga di menu-menunya ini tuh jadi lebih lancar. Dan selama gua review, bisa gua bilang performance di HP ini tuh stabil. Apalagi menariknya nih ya nih, sekarang tuh kalau kalian beli HP ini bisa dapat 2 kali update dan 2 tahun security patch. Ini udah bagus banget menurut gua. Kemudian nih kalau ngomongin kameranya, masih menjadi ciri khas holdingnya ini ya. Transsion holding ini di harga segini tuh jelas cuma kamera utama yang dipush dengan resolusi yang tinggi, 108 megapiksel untuk kamera utama, dan kamera satunya lagi tuh 2 megapiksel depth sensor. Kemudian selfie kameranya ini tuh di 32 megapiksel. Untuk hasilnya menurut gua udah bagus di range harga segini, tapi mesti di kondisi cahaya yang bagus atau cukup ya, karena gua ngerasa kadang hasil fotonya ini tuh nggak konsisten. Jadi pastikan kalau misalnya kalian mau moto di kondisi cahaya yang bagus dengan pengambilan gambar yang baik. Teman-teman bisa lihat sendiri aja beberapa hasil foto dan video dari Tecno Pova 6. Oke, ini adalah perekaman video menggunakan Tecno Pova 6 ya. Ini di kualitas 2K di 30 frame per second. Coba kita lihat ya. Oh, untuk backlight-nya seperti apa. Nih. Lihat ya. Nah. Jadi langitnya putih, cuman mukanya cukup masih terlihat dengan cukup jelas gitu ya. Tuh, ini di 2K 30 frame per second. Nah, sementara sementara ini di 1080 pixel di 60 frame per second. Cakep juga ya. Sudah bisa 60 frame per second di harga segini. Oke. Coba sekarang kita lihat backlight-nya. Oke, nih mana? Ini. Wow. Ya, at least muka masih kelihatan lah ya. Nah, kalau ini tuh di 1080 pixel di 30 frame per second. 1080 pixel di 30 frame per second seperti ini ya, teman-teman. Ini gue jalan handheld aja. Cuma dipegang pakai tangan doang. Kayak begini hasilnya. Oke. Nah, kita jalan di parkirannya, teman-teman. Jadi maaf nih kalau banyak jemuran-jemuran. Sekarang kita coba di ini ya, di Full HD di Ultra Steady-nya, karena ada fitur Ultra Steady-nya. Nah, ini di 1080 pixel 30 frame per second dan diaktifkan fitur Ultra Steady. Cakep ya, kamera depan ada Ultra Steady-nya. Sekarang teman-teman nilai sendiri. Cuma mungkin agak sedikit nge-crop ya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri nih, ini pakai Ultra Steady-nya nih. Kayaknya sih lebih stabil ya, kayaknya ya kalau gue ngeliat ya. Tapi teman-teman nanti bisa ngeliat sendiri aja. Nah, kalau ini kamera belakangnya 2K di 30 frame per second. Oke. Fokusnya agak lambat ya. Nah, ini 2K di 30 frame per second dan bisa kita zoom 3 kali. Kemudian 6, 10 sampai 10 kali zoom ya. 2K di 30 frame per second. Nah, seperti ini ya, teman-teman tuh ya. Nah, sekarang ini 1080 pixel di 60 frame per second.
Ini agak cepet ya fokusnya tuh. Iya, bener nggak sih? Ini 1080 pixel di 60 frame per second. Nih, coba teman-teman komen ya, ini gempa atau enggak nih? Ini gua jalan kaki aja, handheld biasa ya. Oh, HDR-nya bagus ya. Oh. Sama ya, ini bisa kita zoom 3 kali sampai 10 kali. Bisa kita zoom. Sip. Nah, sementara ini 1080 pixel di 30 frame per second. Ini by the way, gua tuh megangnya tuh selalu diusahakan untuk stabil. Jadi kalau misalnya ini gempa, ya emang bener gempa aja gitu. Gue selalu usahakan untuk stabil. Tapi ternyata kok agak gempa-gempa. Ini gue satu tangan soalnya ya teman-teman ya. Ini 1080 pixel di 30 frame per second. Nah, kalau ini teman-teman udah menggunakan fitur ultra steady. Ini harusnya lebih stabil ya. 1080 pixel di 30 frame per second. Oke. Semua kamera belakang ini tuh bisa di zoom sampai 10 kali zoom. Digital zoom pastinya ya. Ini gue jalan nih, silakan teman-teman lihat sendiri bagus atau enggak nih kestabilannya nih. Nah, menariknya nih ada juga fitur dual view video ya, atau dual video. Nah, bisa kita pindah-pindah nih kiri kanannya, ataupun frame-nya juga bisa diubah. Jadi cocok banget nih buat kalian yang suka nge-vlog, kalian ngeliatin ekspresi kalian, kalian ngeliatin juga apa yang ada di depan kalian nih. Kelihatan ya. Lain bang. Dual video nih teman-teman ya. Oke, baik, kesimpulannya. Selama gue menggunakan HP ini, gue ngerasa HP ini tuh sangat baik menjalankan tugasnya sebagai HP dengan performa kenceng di harga 2 jutaan aja. Kenapa gue ngomongnya 2 jutaan? Karena menurut gue kalau kalian ambil nih yang varian 8 256 GB aja, ini tuh udah cukup banget nih untuk main game ataupun aktivitas harian. Ditambah di harga 2 jutaan lebih dikit ini ya, HP ini tuh bisa ngasih desain yang menarik, layarnya AMOLED 120Hz, ngecasnya juga cepat 70W, dan resolusi kameranya itu udah gede ya, 108 megapiksel. Kalau kebutuhan kalian nyari HP ini tuh sesuai yang gua sampaikan tadi ya, menurut gua HP ini tuh layak dibeli. Harganya masih worth it lah ya untuk apa yang ditawarkan. Oke, paling itu aja kali ya untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Ini simple aja ya. Kalau bisa ditanyakan tuh saya di kolom komentar atau enggak DM gua ke Instagram gua di @iswanzone. Oke, gua pamit dan bye.